Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang cukup berpengaruh dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang cukup berpengaruh dalam penyebaran ajaran agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Ilmu keagamaan yang beliau miliki cukup tinggi, sehingga beliau mampu menyebarluaskan syariat Islam di tanah Jawa. Beliau merupakan seorang ulama besar yang menjadi panutan orang Muslim di Indonesia. Itu sebabnya makam beliau yang letaknya di Demak tidak pernah sepi dari peziarah. Terdapat perbedaan yang cukup menonjol pada dirinya. Salah satunya yaitu perbedaan dalam berdakwah dan berpakaian. Beliau lebih banyak memakai pakaian dengan warna hitam, lengkap dengan belangkon. Biografi Sunan Kalijaga. Nama asli dari Sunan Kalijaga yaitu Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450, seorang putra Adipati Tuban yang merupakan tumenggung Wiltaktika atau lebih terkenalnya dengan sebutan Raden Sahur. Beliau memiliki beberapa nama lain, diantaranya yaitu Pangeran Tuban, Raden Abdurrahman, Lokajaya, dan Syekh Malaya. Terdapat asal-usul mengenai nama Kalijaga menurut masyarakat yang berada di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga di Kabupaten Cirebon. Ketika beliau tinggal di Cirebon, beliau sering melakukan kegiatan berdiam diri di sungai atau menurut bahasa Jawa yaitu Jogo Kali. Kegiatan berdiam diri tersebut karena atas perintah Sunan Bonang. Kisah sejarah Sunan Kalijaga sebelum diangkat menjadi Wali Songo. Sebelum beliau menjadi Wali Songo, Raden Said merupakan seorang perampok hasil bumi. Beliau merampok hasil bumi dari orang-orang kaya, serta mencuri di tempat-tempat yang menyimpan hasil bumi. Hasil bumi dari rampokan dan curian tersebut dibagikan kepada kaum duafa dan fakir miskin sekitar. Hal tersebut berlanjut cukup lama. Suatu hari ketika Raden Said sedang berada di hutan, maka beliau bertemu dengan seorang kakek tua yang berjalan dengan menggunakan tongkat. Kakek tua tersebut tidak lain yaitu Sunan Bonang. Karena tongkat yang dibawa Sunan Bonang tersebut terlihat menyerupai emas, maka Raden Said pun mempunyai niat untuk merampok tongkat tersebut dan hasil rampokannya akan diberikan kepada orang miskin. Namun Sunan Bonang tidak membenarkan hal tersebut. Beliau berkata kepada Raden Said bahwa Allah tidak akan menerima amal apapun yang buruk. Disitulah Sunan Bonang menasihati Raden Said agar tidak melanjutkan aksinya dalam mencuri dan merampok. Mulai saat itulah Raden Said menjadi murid yang baik dari Sunan Bonang. Sunan Bonang menyarankan Raden Said untuk melakukan semedi sembari dengan menjaga tongkat milik Sunan Bonang yang ditancapkan di dekat sungai. Raden Said pun tidak diizinkan pergi sebelum Sunan Bonang mendatanginya. Setelah 3 tahun berlalu, maka Sunan Bonang pun datang dan Raden Said masih berada di tepi sungai menjaga tongkat yang diamanatkan. Nah, dari awal cerita tersebut, maka Sunan Bonang memberi namanya dengan nama Kalijaga. Kemudian Raden Said diberi pelajaran oleh Sunan Bonang mengenai agama Islam. Dari situlah beliau mulai melakukan dakwah dan menyebarluaskan ajaran agama Islam. Beliau lebih memilih kesenian dan kebudayaan seperti gamelan, wayang, seni ukir, dan juga seni suara sebagai media dakwahnya. Cara tersebut merupakan metode yang cukup efektif untuk menyebarluaskan agama Islam. Pada masa itu, beliau memiliki ilmu yang cukup tinggi mengenai agama Islam. Dari adipati di wilayah Jawa memeluk agama Islam, seperti halnya Adipati Kartasura, Adipati Padanaran, Adipati Kebumen, Adipati Pajang, dan Adipati Banyumas. Keturunan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menikahi seorang wanita yang bernama Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Dari pernikahannya, beliau dikaruniai 3 orang anak, yaitu Raden Umar Said, Dewi Rakayuh, dan yang terakhir adalah Dewi Sofia. Dari keturunan beliau, ada yang menjadi tokoh Wali Songo, yaitu Raden Umar Said atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Muria. Maulana Ishak yang merupakan bapa dari istri Raden Said tersebut memiliki putra yang juga menjadi tokoh Wali Songo. Beliau adalah Sunan Giri dan Dewi Saroh
Maroh merupakan kakak beradik. Mereka merupakan keluarga yang cukup berpengaruh terhadap penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Hingga saat ini makam Sunan Kalijaga tidak pernah sepi dari para peziarah. Hal ini disebabkan karena beliau sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Para peziarah datang ke makam beliau karena untuk berziarah, namun ada juga yang ingin mendapatkan petunjuk ilmu yang tinggi seperti ilmu yang pernah dipelajari oleh beliau. Bagi mereka yang ingin memiliki ilmu yang tinggi dari beliau, maka harus siap secara lahir dan batin. Selain itu, Anda juga harus memiliki tekad kuat, karena untuk memiliki ilmu yang tinggi, maka dibutuhkan usaha dan kerja keras. Anda juga harus ingat untuk menggunakan ilmu tersebut dalam hal positif dan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ilmu yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga. Beliau kaya akan ilmu yang diwariskan oleh Sunan Bonang. Ilmu tersebut sangat bermanfaat dan masih diterapkan oleh masyarakat hingga saat ini. Karena ilmu tersebut memiliki banyak manfaat, seperti melancarkan datangnya rezeki, minta perlindungan kepada Allah, hingga untuk memperoleh kewibawaan. Banyak orang yang belajar ilmu dari beliau dan ingin menguasainya. Beberapa ilmu yang beliau kuasai dan sangat bermanfaat untuk alam kehidupan manusia. Yang pertama, sapu angin. Ilmu sapu angin merupakan salah satu ilmu yang berguna untuk mentransfer kekuatan dalam segala keperluan. Ilmu ini sangat cocok diamalkan bagi mereka yang ingin terhindar dari mara bahaya. Seseorang yang mampu menguasai ilmu ini, maka ia dapat mempercepat dan memperlincah dengan gerakan tubuhnya ketika terjadi bahaya. Yang kedua, asma kidung. Ilmu asma kidung berguna untuk menangkal serangan ilmu gaib seperti guna-guna, santet, teluh, dan pelet. Selain sebagai penangkal, ilmu ini juga berguna sebagai pagar untuk menghalangi dari serangan gaib. Sunan Kalijaga menciptakan sebuah lagu berjudul Kidung Rumokso Ing Wengi. Kidung tersebut memiliki arti yang mengandung doa keselamatan dan mampu menolak kekuatan jahat dari setan. Yang ketiga, Aji Tapa Pendem. Aji Tapa Pendem merupakan ilmu yang berguna untuk keselamatan dan memiliki kekuatan supranatural tinggi. Untuk memperoleh ilmu ini, maka dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu mengubur badan di dalam tanah sebatas leher dalam waktu yang cukup lama, sedangkan cara yang kedua, yaitu mengubur seluruh badan di dalam tanah. Yang keempat, Aji Kungkum. Aji Kungkum merupakan ilmu yang bermanfaat untuk ajian silat secara gaib untuk perlindungan dan menjaga keselamatan diri. Kata kungkum berasal dari bahasa Jawa, artinya berendam. Untuk memperoleh ilmu ini, maka seseorang harus berendam di dalam sungai dalam waktu yang lama. Selain itu, Sunan Kalijaga masih memiliki ilmu lain dan diterapkan oleh manusia, di antaranya yaitu ilmu sapu jagat, ilmu asmak sungai receh, dan ilmu singkir sengkolo. Kisah perjalanan Sunan Kalijaga. Ketika Raden Said merasa prihatin melihat kondisi masyarakat Tuban akibat terjadinya upeti dan mengalami musim kemarau panjang, maka beliau berinisiatif membongkar gudang kadipaten dengan membagikan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun kala itu, beliau tertangkap basah dan ditangkap oleh penjaga gudang, kemudian dilaporkan kepada ayah Raden Said. Dalam perjalanannya berdakwah, setiap wali sudah pasti memiliki metode atau cara yang unik dalam penyebaran ajaran agama Islam. Hal ini bertujuan untuk memikat hati masyarakat, dan metodenya tersebut dapat ditangkap oleh masyarakat. Begitupun Raden Said, beliau memiliki metode tersendiri dalam menyiarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Nama kecil beliau menurut sejarah yaitu Raden Said dan Raden Mas Sahid. Ketika beranjak dewasa, beliau mulai giat belajar dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu mengenai agama Islam. Beliau berguru kepada Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Menurut sejarah, beliau memiliki usia hingga 100 tahun. Itu artinya beliau mengalami masa berakhirnya kekuasaan di Kerajaan Majapahit. Raden Said mengalami masa Kesultanan Demak, Banten, dan Cirebon. Bahkan beliau juga pernah merasakan Kerajaan Pajang yang dibangun pada tahun 1546 Masehi dan Kerajaan Mataram pada pemerintahan Senpati. Beliau juga berpartisipasi dalam merancang pembuatan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Demak. Raden Said merupakan salah satu putra dari Adipati Tuban. Beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan rakyat miskin atau jelata.
ketika terjadi masa kemarau panjang dan membuat para petani gagal panen dengan waktu yang bersamaan, maka pemerintahan pusat juga membutuhkan dana yang besar untuk mengatasi masalah pembangunan. Jadi rakyat miskin pada saat itu mau tidak mau harus membayar pajak dalam jumlah yang tinggi. Dengan melihat kondisi yang kontradiksi antara pemerintahan dengan rakyat jelata, membuat Sunan Kalijaga ingin lebih dekat dengan rakyat jelata. Dengan begitu beliau langsung bergerak cepat tanpa harus berpikir panjang untuk segera membantu rakyat. Raden Said mencuri hasil bumi di gudang penyimpanan milik ayahnya untuk dibagikan kepada fakir miskin dan rakyat jelata. Sebenarnya hasil bumi tersebut merupakan upeti dari masyarakat untuk disetorkan ke pemerintahan pusat. Biasanya Raden Said melakukan aksinya tersebut pada malam hari dan langsung membagikan hasilnya kepada rakyat jelata dengan cara sembunyi-sembunyi. Namun seiring berjalannya waktu, maka penjaga gudang akhirnya merasa curiga karena jumlah upeti yang terdapat di gudang semakin berkurang jumlahnya. Pada akhirnya aksi Raden Said tersebut diketahui dan kemudian dimarahi habis-habisan oleh ayahnya, sehingga beliau mendapat hukuman untuk tidak boleh keluar dari rumah. Saat berguru kepada Sunan Bonang. Setelah Raden Said diusir oleh ayahnya dari rumah, maka beliau tinggal di hutan Jatiwangi. Namun lagi-lagi, beliau tetap melakukan aksinya untuk bisa membantu fakir miskin dan rakyat jelata. Pada saat melakukan aksi tersebut, maka dia tidak menggunakan nama aslinya, melainkan